aku takut ya jadi emosi gitulah. Pokoknya efek-efek negatif dari makhluk-makhluk itu jujur aku dari kecil udah ngerasa banyak macemnya gitu. Salah satunya emosi yang nggak bisa kekontrol gitu. Segmennya kita cerita horor ya. Kemarin kan si Amin sudah ngubungin, katanya si Rida ini punya pengalaman mistis gitu. Pengalaman mistis apa yang sudah dilalui si Rida? Oke, untuk pengalaman mistis ya. Ini sempat terjadi memang di hidup aku tahun 2023. Udah 2 tahun yang lalu dan aku rasa itu udah cukup berlalu lama, tapi benar-benar masih keinget bekasnya di kepala aku karena memang menurut aku itu cukup mengguncang aku waktu itu. Jadi pada tahun 2023 itu aku sempat dapat undangan dengan ibu aku, orang tua aku berdua untuk menghadiri acara reunian kampus di salah satu kampus yang ada di Kota Padang. Ya, ini boleh disebut nggak ya tempatnya gitu? Boleh. Boleh ya. Oke. Kalau misalnya mau nyari di Google Maps, pokoknya namanya itu Balai Pelatihan Industri. Aku nggak tahu apakah ada balai lain, tapi kami berdua dapat kesempatan untuk menginap 2 hari 1 malam di sana sebagai bentuk fasilitas lah gitu dari alumni-alumni gitu. Penginapan itu dari luar terlihat 3-4 lantai, tapi yang bisa kami akses hanya lantai 1 saja. Aku udah pernah coba akses ke lantai 2, tapi ternyata itu memang dikunci, digembok sama sekali nggak bisa akses. Dan itulah pengalaman mistis aku dimulai dari sana. Oh, jadi ada keanehan, kenapa nih lantai-lantai 2, 3, dan 4 itu kita nggak bisa akses ya? Benar. Itu penginapannya hotel atau memang khusus untuk tamu-tamu khusus atau memang untuk umum? Nah, dia bentuknya memang seperti penginapan biasa. Di dalamnya ada ya seperti layaknya hotel lah gitu. Hotel mungkin kelas bintang 2 gitu ya. Dan sejauh aku dapat cerita gitu dari orang-orang sekitar sana, itu memang nggak diperuntukkan untuk penginapan yang rutin. Cuman pas ada event-event aja, karena dia memang di dalam lingkungan kampus gitu kan. Nah gitu. Berarti milik pemerintah ya? Milik swasta ya? Ya kayaknya milik swasta sih. Atau mungkin itu bekas asrama gitu? Bisa jadi bekas asrama yang dirombak gitu. Tapi kalau dari ceritanya ibu aku, itu dulunya nggak ada bangunan itu, memang hutan gitu. Terus ya udah mungkin karena kebutuhannya di beberapa tahun terakhir itu memang ada banyak orang-orang yang memang harus ke balai pelatihan itu untuk pelatihan, jadi dibangunlah tempat penginapan khusus itu gitu. Oke. Jadi pertama kali ke sana kan ada kesan keanehan ya gitu. Benar. Karena yang bisa diakses cuma lantai 1 doang gitu. Jadi pertama kali mengalami gangguan-gangguan seperti apa sih di sana gitu? Oke, jadi gini ceritanya. Ketika kami nyampe ke sana, dapat kunci masing-masing. Jadi masing-masing itu nempatin 1 kamar. Kami dapat kamar yang paling pertama, kamar nomor 1. Kemudian dari teman-teman dari daerah lain juga nempatin 1 keluarga di kamar sebelahnya, kemudian di sebelahnya lagi. Dan kalau seingat aku waktu itu ada 4 keluarga gitulah yang nempatin di lantai 1, termasuk kami. Jadi kejadiannya waktu itu kami dapat kamar yang nggak punya remote AC-nya, harus minjem ke kamar sebelah. Oh gitu. Sementara Padang itu kan cuacanya panas banget. Kami baru nyampe di sana itu kisaran zuhur lah ya, dan panas banget. Kami udah nyari bongkar-bongkar ke sana ke sini, remote AC itu nggak ketemu. Jadi mau nggak mau coba nanya ke kamar sebelah, ada remote AC nggak, boleh minjam sebentar nggak ya Pak? Gitu. Oh ya, kita minjem. Langsung ke setel ke suhu yang paling rendah biar cepet dinginnya gitu. Terus ya udah berlanjut, dibiarkan tuh kamar jadi sejuk gitu kan, jadi dingin. Malamnya lanjut acara sampai sekitaran jam 10-an. Akunya tinggal karena itu bukan acara aku ya, acara reuniannya ibu aku tinggal di kamar.
Di jam 11 malam, orang-orang tuh udah mulai bubar dari event, terus mereka masuk ke kamar masing-masing. Di situ aku nggak ngeh sama sekali ya sama suhu kamar aku tuh yang makin dingin. Kayak ya udahlah Bu, biar aja lah suhunya segini aja cukup kita tidur gitu. Padahal itu memang suhunya rendah gitu ya. Ya. Dan kita udah kemas-kemas terus tidur, udah mulai tidur di jam 1 mau menuju jam 2 dini hari. Di situ aku udah ngerasa kedinginan banget. Karena aku alergi dingin juga ya, jadi pasti berefek gitu ya, mulai mampet dan sebagainya. Dan di situ aku berusaha bangunin ibu aku untuk bantu minjem remote ke sebelah gitu ya, tapi ya udah beliau mungkin karena kecapean gak bangun. Inisiatif aku sendirilah untuk ngelihat itu AC kayaknya bisa dimatiin, ada saklarnya gitu atau ada yang bisa dipencet itu loh, kalau misalnya dijolok pakai sapu gitu itu bisa mati. Nah, inisiatif aku waktu itu di jam 2 itu, aku inget aku habis ngeletain sapu di luar di deket pintu aku. Pelan-pelan aku memang buka pintu kamar karena khawatir orang di sebelah itu pada kedengaran dan mereka mikir mungkin apa masih ada aktivitas gitu ya. Setelah aku buka pintu, disitulah tiba-tiba memang ada suara cekikikan yang gede banget. Asalnya tuh dari sudut, dari ujung. Di situ aku udah ngeblank parah. Pokoknya udah ngeblank parah. Bener-bener suara cekikikan yang nggak pernah aku denger. Cekikikan seolah-olah kayak mengagetkan aku, yang bikin aku sontak udah lari masuk ke dalam. Itu udah keringetan parah, langsung ngambil selimut, nggak tahu lagi, nggak langsung berusaha tidur, nggak bisa tidur, nggak akan bisa tidur dengan kondisi kayak gitu. Udah aku bangunin ibu, Bu, tolonglah bangun, nggak bener tuh di luar gitu ya kan. Jadi posisinya itu lorong atau seperti apa? Lorong, bener. Jadi lorong. Sumber suara itu ada di ujung lorong itu ya. Terus aku udah di posisi yang ngeblank parah, itu AC tetap dingin karena ujung-ujungnya tetap nggak keambil kan sapunya, dan aku nggak berani juga untuk keluar lagi mau minjam AC. Aku bikin story ke IG, tolong dong, aku ada pengalaman nggak bener nih di sini gitu. Oh sempet juga bikin story? Sempet bikin story, soalnya biar nggak takut loh. Udah seblank itu pokoknya. Story-nya masih ada nggak itu? Story-nya udah nggak ada lagi, saya udah dihapus. Tahu nggak alasan aku ngehapus story itu apa? Kenapa takut kepanggil lagi. Takut kepanggil lagi. Karena setiap kali aku ngelihat story itu lagi, takutnya muncul lagi gitu. Aku sampai searching di Google gitu loh, apa bedanya suara kuntilanak, sampai kesebut. Nggak apa-apa. Suara kuntilanak sama suara musang, kata orang kan mirip. Tapi nggak ketemu letak persamaannya di mana. Karena memang yang aku dengar itu benar-benar suara dia. Aku yakin tuh suara dia. Karena setelah aku nutup pintu lagi, itu suara benar-benar sumpah hilang. Hilang tuh suara. Tapi aku benar-benar nggak berani beranjak dari kasur tuh, aku nggak berani. Kamar mandi tuh aku perhatiin karena sejajar ya sama kepala aku, nggak berani aku lihat. Udah kayak berselimut aja gitu. Nah terus pas udah subuh itu kan orang-orang udah mulai beraktivitas lagi lah ya, aku dengar suara gitu. Jadi pergilah aku ke sebelah nyari remote gitu ya kan. Itu jujur sumpah rasanya kayak di lorong itu cuman kami berdua yang nginep. Kosong sekosong-kosongnya, nggak ada dengar suara. Kayak nggak ada. Sepi banget. Itu sapu. Karena aku udah berusaha ngambil tapi aku lemparin lagi, posisinya masih di bawah, kecampak gitu. Tapi aku ngetuk ke pintu sebelah aku, gak ada orang. Padahal mereka punya anak kecil loh di sebelah, gak ada, bener-bener kosong. Aku ke depan lagi, gak ada suara apa-apa. Ya udah, aku balik lagi masuk karena ibu aku masih posisinya masih tidur. Aku lanjut lagi tidur. Pas paginya barulah aku cerita. Bu, sebenarnya kenapa? Kok nggak bangun tadi dibangunin? Dan ibu aku jawab, nggak ada terasa dibangunin apa-apa. Sampai aku mikir, ini sebenarnya aku mimpi atau gimana gitu ya kan. Tapi akhirnya aku ceritalah panjang lebar ke ibu. Bu, kayaknya ini nggak bener gitu ya kan.
Terus ibu mulailah cerita lagi, karena sebenarnya ibu aku sendiri itu pribadinya lebih sensitif sama hal-hal yang mistis gitu. Dia sendiri pun udah punya banyak pengalaman gitu secara langsung gitu kan. Terus ibu aku bilang, ya memang iya gitu. Maksudnya memang iya tuh? Memang iya. Memang ada? Memang ada. Kenapa kok berani kali buka pintu jam 2 itu, kenapa? Kata ibu gitu. Aku kaget. Loh, ya AC-nya dingin loh, itu mau dimatikan gitu. Sampai memang aku agak ngegas gitu loh, udah dibangunin, minta temenin gitu, kenapa nggak bangun? Memang ibu sengaja nggak mau bangun. Kayak gitu dia bilang gitu. Aku penasaran, karena setakut-takutnya aku masih berusaha untuk nyari tahu gitu loh. Jadi pas di jam-jam 8, jam-jam 9, aku berusaha nelusurin tuh lorong sendirian, naik ke lantai 2-nya. Itu bisa naik ke lantai 2? Naik cuman sampai sebatas bisa ngelihat apa yang ada di lantai 2, tapi nggak bisa masuk ke ruangannya. Jadi di lantai 2 itu memang ada kayak ballroom, ada hall gitu di dalamnya, lengkap dengan kursi-kursi, kayak gedung meeting tapi kursinya cantik gitu, kayak kursi jati gitu. Dan aku nggak tahu kenapa itu bisa sampai dirantai. Apa mungkin memang karena dia jarang digunakan, jadi daripada kecurian atau gimana-gimana jadi dirantai. Tapi itu benar-benar dirantai, seolah-olah kayak dirantai terus banyak meja yang ditumpuk-tumpuk gitu. Aku jadi bertanya-tanya gitu, sampai nanya ke satpam juga di depan, tapi nggak ada yang mau jawab, kayak mereka diem aja. Aku nelusurin sampai ke Google gitu, apa ada riwayat yang pernah nginap di sini atau ya pokoknya nyari tahu gitulah, tapi nggak dapet. Sampai sekarang aku nggak dapet. Tuh. Tapi ya kemungkinan itu kan pasti ada ya, mungkin digembok karena mungkin jarang dipakai juga kan. Bisa jadi. Biar barang-barang itu kan kayu jati mungkin kan. Takut kecurian gitu ya kan. Bisa jadi sih. Jadi di satu hari itu aku berusaha lah puas jalan kaki nelusurin daerah sekitar situ. Itu memang dibilang balai pelatihan, memang balai pelatihan, tapi benar-benar terlantar. Kayak terbengkalai. Terbengkalai habis. Bahkan di dalam tuh kan ada mungkin untuk tata busana kali ya. Jadi banyak manekin-manekin gitu di dalamnya itu yang berserakan. Jadi kayak oh oke lah, kalau kayak gini tempatnya ya aku nggak heran gitu. Bakal kepancing makhluk-makhluk yang kayak gitu. Dan ya pas momennya mereka dapet ketemu orang rame gitu ya kan. Jadi ya ngajak kenalan interaksi lah gitu, ya? interaksi. Cuman memang cukup lah waktu itu bikin aku sampai sekarang pun mikirin itu lagi, takut tiba-tiba muncul lagi gitu dalam mimpi atau gimana gitu. Itu sih. Gitu ya. Jadi pengalaman waktu itu di hari pertama atau di hari? Di hari pertama. Di hari pertama. Hari itu juga di siangnya aku paksa ibu aku untuk keluar dari situ. Karena aku punya rumah, ada tempat tinggal di Padang sama tante. Aku bilang sama ibu, Bu nggak usah di sinilah, kita pulang aja lah, kan dekat, cuma 2 kilo loh jaraknya. Karena sudah nggak nyaman ya? Nggak nyaman banget, aku sampai nangis beneran, nggak bener pokoknya. Karena udah nggak bisa lah ini, kayaknya kekuatan mistisnya lebih kuat ya. Kuat. Aku takut ya jadi emosi gitulah, pokoknya efek-efek negatif dari makhluk-makhluk itu. Jujur aku dari kecil udah ngerasa banyak macemnya gitu. Salah satunya emosi yang nggak bisa kekontrol gitu. Karena posisinya aku cuman berdua sama ibu aku waktu itu. Malah ibu aku bercanda, ya udah kita nambah 1 hari aja tuh, besok lagi gimana? Nggak Bu, udah cukup. Kalau pengalaman mistis, misalkan kemasukan gitu? Kalau kemasukan belum pernah, jujur. Tapi kalau untuk berusaha mengundang dia masuk, itu pernah. Aku udah pernah punya pengalaman. Itu bagian maksudnya dari mengundang ilmu. untuk masuk tuh seperti apa? Itu semacam ilmu gitu ya. Di kecil dulu aku pernah gabung ke memang pelatihan gitulah ya untuk kebatinan apalah itu. Tapi bukan ilmu lokal gitu, bukan dari luar gitu ya kan. Dan sebenarnya di aku sendiri nggak berhasil waktu itu, gagal. Karena katanya itu nggak semua orang bisa gitu.
Tapi kalau ngomongin tentang kesurupan, ini beda lagi ya, udah bukan di balai pelatihan yang tadi. Tapi aku boleh cerita nggak? Ini di lingkungan rumah aku banget. Boleh, boleh. Boleh ya. Jadi aku itu tinggal di lingkungan yang memang kulturnya masih kuat. Kulturnya tuh masih tinggi banget lah di sekitar rumah aku. Dan kebetulan di sebelah rumah aku itu ada lapangan yang biasanya memang rutin dipakai untuk jaranan. Tahu jaranan gitu nggak? Tahu. Kuda lumping. Ya. Yang pasti kita kalau ada tarian kuda lumping pasti harus manggil dengan ayam, dengan darah-darahan lah gitu ya. Itu aku nggak tahu kalau kata mbahnya aku dulu sebelum beliau meninggal, memang karena tanah itu adalah tanah yang biasa dipakai untuk pemanggilan, jadi efeknya secara langsung itu ada di orang yang pakai tanah itu. Kebetulan sebelahan banget gitu, sebelahan banget. Dari kecil aku tuh memang udah ngerasain yang keterikatan seperti itu. Tapi yang paling berefek itu di adik aku yang laki-laki. Setiap dia pergi main ke belakang, main sepeda atau apalah, pasti pulang-pulangnya dia demam. Dan itu benar-benar bikin kami bertahun-tahun tuh berusaha untuk menyucikan rumah itu. Benar-benar didoain segala macamnya. Halaman di samping itu dibersihin gitu, tapi tetap aja nggak tahu, mungkin memang yang di situ kuat gitu. Jadi pas aku masih nggak kecil sih, pas aku udah besar juga, udah kuliah deh rasa aku itu sempat ngelihat di kamar aku sendiri. Itu real, masih teringat sama aku bentuk penampakannya gimana. Bapak-bapak tua dengan sarung, dengan semacam itu kayak singlet gitu tapi yang jadul gitu. Terus dengan tongkatnya putih bersih. Bapak itu kayak yang ganteng gitulah, orang tua yang udah bungkuk tapi putih bersih, dan dia lewat di belakang aku. Aku ngelihat dari kaca, langsung ngelihat ke belakang. Posisinya gitu. Di kamar aku banget gitu. Di kamar aku banget. Tapi aku nggak takut. Jujur aku nggak takut. Yang ada yang kurasain waktu itu adalah aku tuh tiba-tiba kayak punya rasa terjaga gitu. Rasa terjaga. Jadi besoknya aku sempat nemuin ke orang yang memang mendiami rumah itu sebelum aku. Karena aku itu udah keluarga aku tuh orang yang kesekian lah yang nempatin rumah itu. Sebelumnya yang punya rumah itu, yang punya tanah itu udah pindah ke rumah sebelahnya lagi gitu. Jadi aku nanya gitu, Bude, ini bener nggak ya gitu ya. Sempat ngerasa tapi takut salah, takut ternyata itu cuman imajinasi aja. Kemarin sempat ngerasa ada yang lewat di rumah, di dalam kamar gitu. Ya udah, aku ceritain ciri-cirinya gini. Terus Bude itu mikir gitu kan, oh iya gitu, iya nih maksudnya gimana gitu ya kan. Terus Budenya cerita, memang tanah itu udah turun-temurun dari keluarga mereka. Dari awal itu memang udah ada yang jaga lah intinya. Tanah tuh nggak bagus. Memang kenapa salah satu alasan adik aku katanya demam terus-menerus itu karena memang tanah tuh nggak bagus. Banyak entitas-entitas yang jahat di situ, yang mungkin dulunya dipakai terus berkeliaran, nggak punya tuan lagi terus di situ. Karena tempat aku itu memang benar-benar hutan. Belakangnya pabrik terbengkalai lagi, pabrik kertas. Jadi kalau boleh dibilang tempat yang cocok untuk makhluk-makhluk itu ya dekat rumahku. Dulunya rawa-rawa. Rawa-rawa, ada banyak pohon-pohon besar. Terus di sebelah itu sering dipakai untuk ritual-ritual gitu. Iya bener. Bahkan udah berusaha dibersihkan berkali-kali tapi tetap aja ada gitu. Rasanya berat lah suasana itu. Yang paling kami rasain itu ya temperamen. Isi rumah itu orang-orangnya temperamen semua gitu, termasuk aku sendiri gitu. Jadi aku tanyain lah sama Bude, gimana kok bisa? Itu memang beneran asli dari mata aku sendiri atau jangan-jangan cuman imajinasi? Terus dia bilang, itu memang kakek yang
menjaga tanah itu supaya seimbang, katanya gitu. Supaya seimbang, supaya yang tadi jahat itu bisa ketekan energinya. Gitu ya. Saking banyaknya yang berkeliaran di sana, jadi ditekanlah sama si kakek ini. Jangan takut, dia baik, itu menjaga, dia tuh yang jagain gitu. Dan sekarang sayangnya rumah itu udah hancur. Udah hancur ya? Udah hancur parah, rumahnya masih ada, tapi kamar itu juga udah berantakan, udah hancur lah, nggak ada yang makai lagi karena jadi aku sekarang udah posisi rumah itu udah nggak dipakai ya? Rumah itu masih dipakai, cuman jarang ada yang di sana gitu. Jadi hancur pelan-pelan. Aku sampai minta tolong sama ayah, ya kamar yang ini bisa nggak, jangan dibiarin hancur, karena kasihan ada yang nunggu di sini, nanti dianya nggak nyaman. Aku bilang gitu. Oh gitu. Itu nggak nakutin ya, tapi jujur itu cukup membekas karena aku penakut banget. Aku takut banget sama hal-hal yang kayak gitu, jangan sampai kena lagi. Tapi setelah tahu ada si kakek itu di sana, aku merasa kayak terjaga banget di situ. Oke. Tapi selama menjalani hidup ini, kamu belum pernah merasa kamu tuh dikendalikan oleh makhluk-makhluk astral itu? Atau bisa dibilang tuh kayak dimasukin lah? Dimasukin belum. Tapi kalau ngelihat orang yang dimasukin gitu udah sering ya? Udah banget, sering banget lah. Rida kan tadi cerita ada pernah seperti ritual gitu ya sama teman-teman yang lain. Iya benar. Untuk memediumisasi, masukin ke setiap peserta ya kan? Bener. Nah, kenapa peserta yang lain itu bisa masuk, kenapa si Rida nggak bisa? Jadi kalau yang aku lihat, dia itu kan ritualnya pakai ini ya, pakai kemenyan. Kemenyan itu aku sampai hafal baunya gimana, karena memang di sebelah kamar aku banget ya, selalu dipasang. Dan untuk yang nggak semuanya bisa dipanggil terus masuk ke dalam itu nggak. Kayaknya orangnya memang ditentukan gitu. Ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh apa ya namanya ya? Semacam pawangnya lah gitu oleh ya. Pawangnya ini semacam pawangnya gitu. Dan biasanya kalau di tradisi, aku suka banget, jujur aku suka sama tradisi itu. Cuman yang aku pikirkan adalah kenapa harus di sebelah rumah aku terus ya gitu. Itu tradisi apa itu? Saya penasaran. Tradisi jaranan. Oh, yang dimaksud itu jaranan ya? Jaranannya. Tapi sebenarnya kalau untuk tradisi itu, pemanggilan itu nggak cuman di jaranan aja ya. Biasanya kalau untuk yang tari-tarian atau memang ada budaya-budaya gitu, biasanya memang ada dimasukkan unsur mistisnya ada. Iya. Pakai ayam biasanya gitu yang ditelan sama topengnya. Kalau di reog itu kan pakai topeng. Kalau di jaranan itu pokoknya sampai orang yang kesurupan itu yang bisa makan beling, bisa menyayat-nyayat lidahnya pakai golok gitu-gitu sampai. Oh gitu ya. Jadi kalau udah selesai acara ya udah pasti tuh banyak darah gitu, bercecer-cecer gitu. Jadi oke, tadi kan aku udah dengerin cerita kamu kan, yang mulai dari ritual-ritual pemanggilan arwah atau makhluk astral ya, jin lah. Di kesenian jaranan ya. Jaranan. Itu kan sering banget terjadi ya, yang kerasukan lah ya kan, yang bisa makan beling, yang bisa disayat lidahnya pakai senjata tajam ya kan, dan masih banyak atraksi-atraksi lainnya lah ya di kesenian itu. Dan menurut kamu gimana sih sebenarnya hal-hal horor seperti itu? Menurut kamu ya bisa nggak sih dijelaskan dengan sains gitu? Kalau dijelaskan secara sains, itu nggak bakal kejawab. Karena itu udah di level pemikiran manusia nggak akan sampai ke situ. Karena memang ya aku meyakini di agamaku sendiri memang ada ya dunia gaib itu, alam gaib itu kan memang ada gitu. Kalau dijelaskan secara sains, jujur aku sendiri juga udah berusaha untuk mencari tahu yang seperti itu belum ada jawabannya.
Oke. Aku tahu kalau sekarang itu memang sering viral ya di sosmed kayak kesenian yang semacam itu yang seolah-olah dibuat-buat gitu ya kan, kok tiba-tiba kayak kesurupan gitu-gitu. Dan aku rasa itu benar, itu memang dibuat-buat karena yang aku lihat di kesenian yang benar-benar aku lihat itu nggak yang sesederhana itu. Proses kerasukan itu nggak semudah itu dan benar-benar membawa hawa di sekitarnya itu jadi nggak bagus, jadi benar-benar seberat itu dan nggak yang tiba-tiba terus kayak gaya harimau apalah gitu ya, yang kayak viral sekarang. Jujur yang di mata aku waktu itu adalah nggak yang segampang itu buat Jadi kerasukan. ada proses-proses ya? Ada prosesnya. Bakar kemenyan, Bakar terus ada kemenyan, kayak doa-doanya gitu. Dan kalau udah dipanggil itu udah nggak bisa seperti manusia yang normal, memang beda. pokoknya apapun dilakuin ya. Apapun dilakuin dan nggak bakalan bisa ngerespon kecuali memang dari pawangnya sendiri gitulah. Oke. Jadi kalau menurut kamu ya, dimanapun tempat itu sebenarnya kita bersandingan nggak sih sama makhluk-makhluk seperti itu? Bener, kita itu bersandingan. Cuman tergantung dari tipis tebalnya pandangan kita aja ke dunia mereka. Gitu. Oke. Aku pernah ditawari untuk dibuka. Paling tidak tebalnya itu dikurangi lah gitu. Tapi aku nggak mau. Karena itu benar-benar nyiksa ya. Tapi itu bisa jadi ilmu katanya gitu dulu. Maksudnya karena ilmu yang nggak semua orang bisa punya lah. Karena mbah aku dulunya kan memang salah satu orang yang terikat lah sama supranatural. Cuman ya seiring berjalannya waktu kan kita tahu ya itu cenderung ke arah syirik lah gitu ya kan. Jadi kita berusaha untuk nggak mau bersinggungan sama itu. Tapi kalau untuk meyakini alam gaib itu pasti sih aku sangat meyakini itu. Karena udah sering kita harus meyakini juga kan. Bener. Kita ada alam gaib ya kan. Betul sekali. Termasuk di tempat kerja aku sekarang gitu. Oke. Kalau untuk pengalaman horor nggak bisa dijelaskan cukup dalam 30 menit sih. Tapi begini, saya mau ini sih soal tadi ya pertanyaan seperti atraksi-atraksi seperti itu, terus pengalaman-pengalaman horor itu kan banyak juga yang ada pro dan kontra lah ya. Betul. Seperti pengalaman horor ataupun atraksi-atraksi seperti itu bisa dijelaskan dengan sains gitu. Itu seperti apa tanggapanmu? Kalau untuk dijelaskan secara sains, aku nggak bisa jawab, nggak berani jawab juga karena takut. Karena jujur sampai sekarang aku belum dapet jawabannya gitu. Secara sains gimana? Apakah memang ada? Maksudnya pembuktiannya. Pembuktiannya. Gitu ya? Apakah memang ada tahapan seorang manusia itu alam bawah sadarnya bisa dipengaruhi gitu ya kan? Jadi masuk ke dalam fase-fase sama halnya dengan fase kita tidur gitu ya kan? Kan ada beberapa tahapan. Tapi kalau untuk tradisi yang tadi aku ceritakan, itu aku yakin memang benar. Itu keterlibatan dengan jin tadi. Jin itu kuat loh, kuat banget. Saking kuatnya jin itu bisa mempengaruhi hati manusia, bisa mempengaruhi emosi kita gitu. Ya kita percayalah kalau kita dengan adanya jin dan syaitan ya. Betul. Tapi kalau untuk berkontak fisik gitu, hal yang mungkin nggak sih jin dan syaitan itu? Berkontak fisik itu contohnya kayak yang kalau kita lihat di film horor ada yang ngelempar kursi gitu-gitu ya? Atau kita ngerasain gitu? Ya mungkin seperti itu. Jujur kalau itu aku sendiri belum pernah ya. Dan kalau di tradisi jaranan itu kan dia langsung masuk ke dalam. Nggak pernah juga sih nanyain apakah caranya rasanya bersinggungan sama makhluk halus tuh gimana, itu nggak pernah ya. Tapi kalau dari aku sendiri ngerasa pasti kalau ada mereka di sekitaran energi yang besar pasti terasa berat di kita. Itu ada pasti. Merinding itu hal yang normal ketika kita takut. Tapi
ada rasa lain yang bisa kita rasakan. Contohnya kayak hawa yang berat, rasa pengen nangis, rasa emosi. Kalau sejauh ini yang aku rasakan di rumah itu rasa emosi. Emosi yang besar sampai pengen, pokoknya apapun pengen marah gitu. Seperti ada pengaruh-pengaruh yang bikin kita emosional. Bener, hal-hal yang kecil pun bahkan yang kita ngeletakin barang sembarangan aja terus lupa, itu bisa jadi emosi besar gitu. Tadi kita udah cerita soal kerasukan segala macam ya. Jadi kalau Rida ini ya mungkin percayalah dengan adanya makhluk astral itu bisa masuk ke diri manusia. Percaya banget, percaya banget. Aku penasaran juga sih soal kesenian jaranan itu yang dia atraksi makan beling, terus atraksi kebal lah ya istilahnya. Nah itu kan nggak tahu ya, aku pernah melihat YouTube ya mungkin. Nah mereka tuh menjelaskan ini soal makan beling, dia mempraktekkan seperti itu. Di jaranan itu dia makan beling nih, ya kan, makan misalkan semprong lampu itu kan, dia makan lampu. Nah ada orang itu mempraktekkan juga gitu. Tapi dengan keadaan yang ya sadar gitu. Nah, apakah hal-hal makan semprong itu memang bisa dilakukan oleh siapa saja gitu? Gimana kalau melihatnya? Oke, ya aku pernah dengar juga ya, katanya kalau kita kayak mengunyah kaca atau bohlam gitu, itu nggak sampai bisa ngelukai gitu ya kan. Tapi kalau aku pikir cuman di situ aja, ya aku nggak bakalan percaya sih gitu, nggak bakalan percaya. Tapi ini atraksinya itu macem-macem, bener-bener yang menyayat sampai berdarah-darah gitu. Dan kalau ngunyah itu nggak cuma sekedar ngunyah, tapi memang bakalan muntahin darah gitu. Macem-macem atraksinya gitu. Ya pokoknya kamu tuh udah menyaksikan secara langsung bahwa itu tuh ini udah menyaksikan. Ini apa ya? Ini nggak mungkin terjadi, akal, ya gitu. maksudnya nggak masuk akal bisa dialami dengan orang-orang yang tanpa ada gangguan dirasukin gitu ya. Dan tradisi yang aku lihat dulu itu benar-benar tradisi yang masih apa ya, murni masih terjaga gitulah, ya, masih murni gitulah gitu. Kalau sekarang nih aku ngelihatnya nggak yang kayak yang pernah aku tonton dulu gitu. Masih sekarang kalau mungkin lah kalau udah modern, dimodernisasi atau apalah gitu, atau mungkin sengaja diciptakan karena tujuannya buat entertain kali gitu ya. Bisa jadi. Gitu. Untuk hiburan, bener-bener hiburan gitu. Sementara kalau di aku dulu itu nggak cuma sekedar hiburan, memang bagian dari semacam apa ya, mungkin pertunjukan, nggak cuma sekedar pertunjukan. Jadi kalau setiap ada acara-acara besar gitu memang ada. Jadi mungkin untuk meminta izin ke leluhur gitu, pemberkatan. Oh gitu, jadi di tempat Rida itu kearifan lokalnya tuh masih kental, masih tinggi banget gitu. Dan itu pas aku kecil ya. Sekarang pun kayaknya juga udah jarang, juga udah nggak ada lagi. Jadi masih percaya dengan minta izin ke pohon besar. Oh iya bener, bahkan kita aja dulu tuh kalau misalnya ada yang punya kendaraan gitu wajib harus dimandiin pakai air kembang ya. Gitu bener. Kearifan lokalnya masih tinggi banget. Jadi aku percaya hal-hal yang kayak gitu memang ada gitu. Sekarang aku nggak tahu ya, mungkin memang banyak yang sengaja dibikin gimmick atau dilebih-lebihkan gitu, kayaknya iya, aku pun yakin gitu. Nah, oke. Sekarang gini, karena aku juga pernah mengalami ketika di suatu daerah ya, memang di suatu daerah di kampung ya, di daerah kampung gitu, memang ya seperti yang diceritakan Rida tadi, dia ada kesenian jaranan gitu. Nah, memang di situ kan keluarga aku memang banyak juga yang main gitu juga kan, dan dia menjadi anggota tersebut. Terus aku sering banget lihat, cuman kan aku tuh orangnya memang dari dulu tuh gimana ya, nggak pernah masuk ke dunia kesenian seperti itu. Aku cuman ya melihat aja lah gitu, nggak pernah ikut mau ayo diajakin gitu, nggak mau. Nah ada suatu ketika aku ada jaranan lah gitu,
Dan di situ teman-teman main semua kan. Nah biasanya kan teman-temannya itu kan pada dikejarin gitu kan. Iya. Nah di situ aku cobalah kayak mana sih rasanya gitu kan. Apa namanya, dirasukin jaranan. Kalau orang dulu di sana teman-teman tuh bilangnya mabok jaranan lah gitu ya. Mabok jaranan. Iya. Jadi cobalah pancing-pancing mereka itu kan. Nah, jadi aku dikejar lah, aku diem aja. Memang aku sengaja mau ditarik. Gimana sih? Kayaknya asik banget joget gitu kan, makan ya banyak makanan. Aku pengen nyoba gitu. Oke, habis itu diambrukin, diguling-guling. Aku pikir kok nggak ada reaksi apa-apa gitu kan. Terus ada itu dukunnya, misalkan dukunnya itu, masuk aja. Nah, nah, oke, ketika si dukun itu, aku kan udah dirangkul lah, udah diguling-gulingin ke tanah, udah kotor banget. Jadi si dukun ini nyamperin aku gitu. Nah, ya sebelumnya kan aku ngelihat si dukun-dukun itu kan pasti kayak ngebisikin sesuatu gitu ya. Benar. Nah, pada saat itu dia ngedeketin aku tuh, dipegangnya aku kan, dicengkeweng gitu. Lalu aku tuh dibisikin gitu. Pertama aku nggak jelas ngomong apa gitu kan. Pokoknya nggak jelas dia ngomong apa. Setelah itu dia ngomong, ayo lanjutin aja. Hiburan gitu. Iya, lanjutin aja gitu. Nah, karena aku ngerasa aku kok nggak dirasukin, aku ngiranya berarti nggak mau masuk ke aku gitu kan. Jadi aku dibisikin suruh lanjutin aja, ayo lanjutin aja maksudnya. Terus aku nggak lanjutin gitu. Aku terus habis itu bangun kayak action aja biar dilepasin kan. Habis itu pergi aja, minggir lagi. Nah di situ aku ngerasa apakah hanya orang-orang tertentu saja yang ada di lingkungan ya sudah menjadi anggota itu gitu kan? Apa memang real atau memang ya nggak bisa diterapin ke orang-orang ya mungkin nggak di anggota tersebut gitu kan? Karena aku kan memang semua anak-anak mudanya situ itu pada setiap ini kena semua pasti. Cuman dulu waktu itu aku masih ingat aku sendiri doang yang nggak pernah mau yang nggak mau ya. Terus sekali nyoba juga nggak jadi gitu kan. Misalkan aku nggak percaya, kamu percaya kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Gini kan edukasi juga kan. Iya justru kita kan pengen tahu diskusi sebenarnya kan. itu gimana gitu karena, ya kan? Karena waktu itu aku memang ya hal-hal seperti itu hiburan gitu kan. Dan aku percaya hal seperti itu nggak bisa masuk ke kita kalau kita memang nggak percaya hal seperti itu. Betul. Nah, gitu. Dan waktu itu aku berpikiran, masa sih bisa gitu kan, nyobalah gitu. Dan akhirnya nggak terjadi. Nah pada saat itu memang aku ngerasa, aku belum percaya sih hal seperti ini kalau belum terbukti sama aku sendiri gitu. Waktu itu aku seperti itu waktu jaranan loh ini, bukannya hal yang lain ya, waktu jaranan itu. Nah nggak tahu juga, mungkin di jaranan di tempat aku itu memang kurang gimana tradisinya kurang kuat atau seperti apa, nggak tahu juga. Tapi ini posisinya di kampung dan seperti yang kamu Rida tadi, tradisinya masih kuat di kampung itu. Nah seperti itu sih, aku kayak melihat belum ada pembuktian lah ya. Gitu. Itu sih itu pengalaman pribadi aku ya soal dirasukin. Iya, soal dirasukin. Seperti itu gimana tanggapannya? Ya kalau dari aku sendiri karena memang kalau masalah pembuktian aku pun nggak bisa ngebuktiin karena aku juga belum pernah ya dirasuki gitu. Tapi kalau untuk ngelihat langsung dengan bentuk yang seperti itu, terus kami juga satu rumah tahulah rasanya efeknya gimana di kami gitu ya kan. Aku sih memang percaya ya gitu. Percaya. Tapi kalau untuk sejauh ini pembuktian
Itu aku belum pernah sih sampai ke sana. Mungkin Maksudnya, boleh sih, karena ini udah dapat gambaran gitu ya. Dan sekarang juga banyak kan ya viral gitu di mana-mana. Mungkin nanti aku bakal cari tahu deh. Iya. Maksudnya kalau memang misal ada yang medumisasi, ada misalkan dukun-dukun ya atau ustadz ya. Ya mungkin buat teman-teman di mana aja, entah di Batam atau di mana, kalau memang bisa, aku juga penasaran soalnya. Kalau memang misalkan ada yang bisa medumisasi, masukin jin ke tubuh kita soal kita kerasukan. Iya. Nah itu mungkin bisa ini sih kita coba ya. Karena tadi sih dicoba langsung gitu ngerasuk. Berisiko banget ya, tapi boleh. Maksudnya kan aku kan penasaran, orangnya penasaran. Soalnya Rida tadi kan cerita ketika ada ritual masukin ke teman-temannya itu kan masuk semua, tapi ke Rida enggak kan? Enggak, nah, enggak jadi maulah jangan. tapi aku percaya. Tapi waktu itu kamu perasaan kamu itu gimana? Berat, memang nggak bisa dijelaskan. Maksudnya gitu. Pengen dirasukin nggak? Enggak, aku nggak mau, aku nggak pengen. Tapi masuk lingkungan yang mau dimasukin itu? Enggak lah, nggak mau, jangan sampai. Aku tuh memang hanya menyaksikan aja. Memang aku jujur benar-benar sesuka itu sih sama tradisi jaranan, sama tradisi masyarakat Jawa yang itu, karena aku memang bukan orang Jawa sama sekali ya, tapi kalau setiap ada tradisi reog, tradisi jaranan itu aku benar-benar suka lah, ngejar lah, karena memang pengen lihat momen itu gitu. Seru lah ya. Seru. Aku jujur memang walaupun aku sepenakut itu, tapi aku menikmati konten-konten horor yang ada seliweran di YouTube gitu ya kan. Termasuklah kalau memang ada pembuktian kerasukan nih, kayaknya boleh banget sih. Iya. Karena aku penasaran banget sih, misalkan di Batam ada nih. Di Batam tuh banyak ini nggak ya, tempat-tempat horor gitu yang bisa mengundang gitu ya kan. Mungkin boleh dicoba sih. Nah aku soalnya kan masih penasaran nih ya kan. Apakah mediumisasi seperti yang ada di jaranan itu, ya? Apakah seperti yang di YouTube itu kan, yang bisa masukin ke orang langsung? Ya, beda-beda ya. Masuk jin apa nih? Iya, gitu beda-beda. Ada yang anak-anak, ada yang orang tua gitu. Karena ya kan? selama ini kan yang aku lihat, ya ini dari pribadi aku ya, maksudnya hal-hal seperti itu cuman bisa dilakukan ya oleh orang-orangnya sendiri. Gitu, seperti sugesti atau apa gitu. Betul. Nah tapi di orang luar seperti aku ini ya, yang bukan orang dalamnya, yang bukan di lingkungan mereka ya, itu sangat sulit terjadi gitu untuk mediumisasi. Nah yang kita penasaran itu ya kalau memang si ustadznya atau dukunnya ini ya bisa masukin sesuatu ya yang astral itu ke manusia, ya harusnya ya bisa aja ke siapa aja gitu, nggak harus orang-orang dia gitu. Karena ya makhluk astral ini kan nggak terbatas sebenarnya kan, harusnya nggak pilih-pilih orang. Mereka nggak milih-milih harusnya gitu. Benar. Nah aku mikirnya seperti itu. Nah seperti itu sih, aku sampai sekarang juga penasaran sih. Kadang aku kalau ada jaranan tuh sering juga kalau di Tiban kan acara bazar kan sekarang banyak kan. Iya. Ya itu kayaknya udah jauh sih, udah modernisasi kan. Kayaknya nggak kayak di kampung-kampung sih. Atau kita harus cari tahu dulu kali ya gitu, tipe-tipe orang seperti apa gitu, atau mungkin yang biasa kosong mungkin isi hatinya, atau biasanya mungkin mohon maaf yang memang kurang iman gitu, yang sering bermalas-malasan gitu kali ya, yang bisa dirasuki. Tapi ya nggak juga ya, nggak juga sih, nggak juga karena ya kita bisa juga nanti bawa teman yang memang dia kacau mungkin boleh kosong yang kosong coba gitu ya, dites gitu kan, dites. Aku pengalaman seperti itu ya kayaknya baru sekali itu sih yang aku pengen dia tuh masukin ke aku gitu kan. Pembuktian banget lah kan ya. Soalnya waktu ditarik sama jaranan itu kan dibantu sama dukun-dukunnya lah ya kan. Dibisik-bisikin, aku kira mantra gitu kan.
gitu mantra gitu kan. Aku coba penasaran soalnya kan, karena aku juga awalnya percaya waktu itu. Iya, aku nggak menutup kemungkinan ada benernya lah gitu. Tapi yang aku rasakan saat itu ya memang pertanyaan itu sebenarnya tadi aku dapat dari AI ya. Apakah hal-hal horor mistis itu bisa dijelaskan dengan sains gitu. Nah kayaknya sih next kita juga bakalan cari tahu ya. Kita bongkar siapa yang lebih paham gitu soal dunia pergaiban. Dunia pergaiban. Karena kan gini, kalau kita bicara soal horor segala macam ini kan ya pokoknya luas banget sih. Iya, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya karena tontonan yang paling menarik di Indonesia ini kan horor ya. Bener banget. Kalau nggak horor, waduh nggak asik kayaknya. Nggak asik. Horor, komedi, romans sudah. Aja. Nomor 1? Horor sih. 18 plus. 18 plus. Oh, aku mah enggak. Jadinya horor. Enggak. Kalau tontonan di Indonesia kan tontonan di Indonesia, ya? Nomor 1 itu 18 plus, kedua horor. Gitu. Oh gitu ya. Dan selanjutnya. Nah itu sih kayaknya next kita bakalan kalau memang ada indigo ataupun apa gitu, ya kan? Mungkin kita bisa undang juga kan? Boleh banget sih. Karena ini kan sebagai edukasi juga buat teman-teman. Kita di sini ya nggak memaksa buat teman-teman percaya, ya kan? Mau percaya silakan, mau nggak juga silakan gitu kan. Jadi intinya kan ya kita yang beragama Islam ini ya harus meyakini kalau gaib itu memang ada. Benar kan? sekali. Tapi kalau untuk zaman sekarang tuh sebatas apa sih gitu pembuktiannya gaib itu gitu. Nah, apakah bisa dijelaskan dengan sains, dengan hal-hal ilmu pengetahuan, dijelaskan dengan logika, atau nggak bisa dijelaskan dengan sains gitu. Nah, sebagai penutup gimana, Rida? Ya, kalau dari aku, balik lagi ke tadi ya, karena sesuai dengan agama aku mempercayai memang ada dunia gaib itu yang perlu diyakini, tergantung dari kita aja lagi. Tahan dulu. Waduh, sorry bang. Tahan. Oke. Biar gak mereng. Tunggu, aku jadi lupa. Tunggu bentar, ini kan closing ya, nggak boleh salah-salah ngomong ya. Ya itu mungkin intinya ya itu seperti ya silakan mau percaya nggak, silakan atau enggak. Oke, kalau dari aku ya sama ya. Kalau mau percaya itu silakan, kalau memang nggak mau percaya ya udah, itu balik lagi ke pilihan masing-masing. Tapi kalau aku sendiri jujur aku sesuai dengan kepercayaan agama aku, dunia gaib itu beneran ada dan itu mungkin nggak bakalan bisa dinalar, nggak akan bisa sampai logika kita ke sana gitu. Karena memang kita punya batasan-batasan itu sendiri gitu ya. Oke. Yang terpenting adalah kalaupun kita bersinggungan dengan entitas itu, bersinggungan dengan dunia mereka, jangan sampailah kita terbawa pengaruh buruknya gitu. Karena memang yang kita tahu lah, jin itu kan sangat pandai untuk menghasut manusia gitu ya. Gitu. Jangan sampailah kita bisa terbawa ke emosi yang tidak baik, ke perilaku-perilaku yang buruk gitu, yang bisa ngerugiin diri kita sendiri. Itu aja sih dari aku. Oke. Ada lagi pesan-pesan berikut ini? Pesannya sih aku bakalan nagih sih kayaknya untuk pembuktian orang yang indigo, biar kita sama-sama bisa ngebuktiin gitu. Biar kan kalau orang indigo pasti dia punya pengalaman sendiri yang lebih lebih real lah gitu ya kan, dialami gitu sih. Nah menarik juga soal indigo karena aku selama ini juga masih belum percaya nih gitu dengan indigo kan gitu. Oke. Jadi kalau nggak percaya wajar kan, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, balik lagi pilihan masing-masing. Karena selama ini kan aku belum pernah ketemu juga kan, cuman melihat di sosial media doang gitu kan. Iya ya, kalau indigo aku juga belum pernah ketemu ya. Tapi ibu aku sih cerita dia itu sering ngeliat gitu. Tapi kalau masalah indigo itu kan artinya memang sering interaksi gitu ya kan? Iya. Selain di YouTube, bisa ngeliat-ngeliat lah. Gitu. Bisa interaksi lah ya. Selain di YouTube aku juga belum pernah sih ketemu.
Ya kayaknya sih nanti kita next bakalan cari orang yang paham soal dunia pergaiban ini dan ya yang bisa menjelaskan lah ya. Nah misalkan kita ini si Rida percaya nanti ada yang menjelaskan apa gimana gitu kan, yang paham lah mungkin soal itu atau seperti apa. Nanti kita cobalah ya, cari narasumber yang paham semuanya lah. Gitu. Yang bisa ngasih petunjuk lah ya kan. Sebenarnya apa sih artinya gitu loh. Kerasukan ataupun yang kita lihat, kita dengar yang menurut kita tuh wah itu hal yang gaib. Benar. Gitu. Benar nggak sih yang kita lihat itu kayak bentukan kuntilanak, pocong, genderuwo, itu benar-benar bentuknya seperti itu. Nah, aku juga pengen tahu kalau di luar negeri, kalau di tempat lain tuh gimana gitu. Boleh deh, kita harus ngelakuin pembuktian itu sih. Karena makhluk-makhluk astral di Indonesia sama di luar negeri kan beda-beda. Beda-beda. Gitu kan. Apakah memang tergantung dari imajinasi kita gitu ya kan? Ya itu sih yang aku penasaran seperti itu. Apakah ini halusinasi kita yang membayangkan dari cerita-cerita dulu? Betul, alam bawah sadar kita lah yang ngebentuk itu kan. Jadi sampai sekarang menjadi cerita rakyat kalau setan sundel bolong segala macam pocong itu adanya cuma di Indonesia. Betul. Nah, yang nggak menutup kemungkinan ya bisa jadi ya nama-nama setan sundel bolong kayak kuntilanak itu kan punya apa namanya sejarah tersendiri lah gitu. Betul. Nah, yang aku tahu hanya kuntilanak yang punya sejarah. Yang punya sejarah lah ya. Iya, yang aku tahu sedikit lah itu dari Kalimantan. Iya, dari Pontianak. Pontianak ya. Sundel bolong Oh betul, kuntilanak ya. Nah itu aja sih. Terus ceritanya masih panjang, kalau ceritain panjang banget. Panjang banget, dan aku kayak gak berani deh cerita gitu. Aku kebayang-bayang lagi cerita yang aku waktu di penginapan. Dan itu ya cerita soal itu udah di zaman Belanda sih sebenarnya kuntilanak itu apa gitu. Dan nantilah kita lain waktu harus ahlinya yang menjelaskan gitu. Oke, mungkin sekian aja. Terima kasih buat Rida yang udah mampir ke Katakan Tutus, dan kita next mungkin boleh ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh banget Mana sih. tahu nanti ada narasumber. Ya. Boleh banget, biar sama-sama ngebuktiin nih. Karena aku si tim percaya ya, aku tim percaya. Kita harus cari orang yang mungkin bisa memediumisasi ya. Karena aku pengen banget itu, penasaran gitu kan. Jujur aku takut sih, takut banget. Aku kerja di rumah sakit loh. Takut tapi harus sih. Iya. Kalau aku sih seperti itu sih. Kalau aku percaya ini hanya pikiran aku aja. Misalkan kayak aku ya, kalau aku menanamkan alam bawah sadarku, gak takut gitu. Ya biasa aja gitu. Ngelewatin tempat-tempat yang dikira angker itu biasa aja. Karena kita anggapnya itu nggak ada apa-apa gitu. Cuman kalau kita udah parno dari sebelum lewat, itu kita bakalan dihantuin. Nah, dihantuin sama pikiran sendiri gitu ya. Nah itu sih yang menghantui. Ini pribadi aku ya, yang menghantuin itu sebenarnya bukan hantu kalau aku sendiri ya, tapi pikiran sendiri gitu. Oke, mungkin ini aja. Terima kasih ya Rida. Terima kasih atas ceritanya ya.